Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa diberi kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam ya, sehingga kita bisa pada hari ini bisa hadir di sini dan memudahkan langkah hari kita dalam rangka mengikuti kajian yang mudah-mudahan ini menjadi pahala kita semua, dan insyaallah di bulan yang mulia ini pahala itu akan menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Baik, ini adik-adik ya, saya panggilnya adik-adik sekalian, abang-abang ya. Atau bapak-bapak enggak ada di sini, mungkin masih bujangan semua kali ini ya. Oh, ada yang sudah nikah ya. Jadi pada hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan materi mengenai menjadi kekasih Allah ya. Insyaallah semuanya mau nggak menjadi kekasih Allah? Mau, tentu sangat-sangat mau ya. Nah, kekasih Allah ini ya, kita tahu, kita bisa menyebutkan siapa kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Yang sudah pasti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena nanti di yaumil akhir ya, beliaulah yang akan memberi syafaat kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari itu ya tidak ada apapun kecuali ya amal kebaikan yang telah kita lakukan ya. Harta kekayaan kita tidak akan ada manfaatnya, kedudukan jabatan itu tidak akan bermanfaat ya, kecuali amal soleh dan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi kekasih Allah ya, di sini saya akan mencoba mungkin membedah atau meringkas sedikit tentang buku ya yang ditulis oleh seorang ulama ya, yang bernama Imam Asy-Syaukani ya, dengan judul bukunya adalah Dalam Naungan Ilahi ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Qatrul wali ala hadisin wali ya. Kalau diterjemahkan itu adalah setetes air hujan di atas hadis tentang wali ya. Nah, wali di sini bisa dimaknai sebagai kekasih ya. Mungkin pernah dengar istilah wali ya, wali band misalnya. Bukan yang itu ya, tapi wali di sini adalah maknanya adalah wali Allah ya, atau kekasih Allah. Nah, berkaitan dengan wali ini ya, ada sebuah hadis ya. Sebelum saya bahas tentang hadis ini ya, mungkin kita perlu berkenalan dengan penulis ya, Imam Syaukani ini. Mungkin sudah tahu nama beliau ini siapa? Ada yang tahu nggak? Orang mana? Orang Pontianak bukan? Jelas beliau bukan orang Indonesia, beliau kelahiran Yaman ya, dari wilayah Syaukan ya. Ini adalah seorang ulama besar ya, dia yang hidup di abad ke 1100 Hijriah ya. Jadi beliau hidup di masa tahun 1980-an. Jadi sebelum khilafah runtuh. Jadi beliau masih ada. Nah, salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab ini. Nah, berkaitan dengan wali ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Saya bacakan saja dalam bahasa Arab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sallallahu alaihi wasallam qala man adali waliyan faqad zantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Ya, artinya siapa yang memusuhi seorang kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Dan tiada yang mendekat kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kesukai daripada menjalankan kewajibannya, dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunat-sunatnya. Wa ma yazalul abdi yatafarraqu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati, ya. Akulah yang menjadi pendengarannya, ya. Maka apabila aku telah kasih kepadanya, jadi ketika Allah Ta'ala menjadi kekasih bagi seorang hamba, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang mendengar dengan itu, dan sebagai tangan yang digunakannya, dan kaki yang dijalankannya. Dan apabila ia memohon kepadaku, pasti ku kabulkan, dan jika berlindung kepadaku, pasti ia akan ku lindungi, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah salah satu penggalan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi siapa itu wali Allah atau kekasih Allah? Adalah pertama yang tadi disebutkan bahwa dia harus menjalankan kewajiban. Ya, kewajiban kita berarti kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim? Bisa menyebutkan? Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Sholat. Habis itu puasa. Udah itu juga. Puasa, zakat, ya. Kalau udah mampu, ya, nanti zakat fitrah, ya. Dan kalau bagi yang sudah punya kemampuan, juga untuk zakat harta atau zakat mal, ya. Kemudian ada perintah untuk melaksanakan haji, ya, dan seterusnya, ya. Sebetulnya bisa banyak hal yang bisa kita kaji dalam Al-Quran maupun As-Sunnah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, itu adalah tadi yang disebutkan, itu adalah sebagian dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, kemudian selain menjalankan kewajibannya, disebutkan bahwa dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sehingga aku sukai. Jadi dia juga melakukan amalan-amalan nafilah, ya, amalan-amalan sunnah. Apa saja amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sekarang? Ya, tadi sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menjalankan sholat tarawih, ya. Kemudian melaksanakan sholat qobliyah maupun ba'diyah, ya. Atau menjalankan sholat sunnah, saum sunnah di hari-hari lain, ya. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan. Nah, jadi seorang wali itu adalah syaratnya adalah dia harus, ya, pertama dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Barulah seseorang nanti, ya, akan kemudian nanti diberi akan dapat predikat dari Allah Ta'ala sebagai kekasih Allah, ya. Nah, pertanyaan kemudian adalah apa dan siapa wali itu, ya. Nah, pertama, apa itu definisi al-waliyah di sini? Al-waliyah menurut bahasa adalah al-mahabbahu wa taqarrubu. Nah, itu terjemahan istilah dari wali. Wali itu adalah al-muhabbah. Ya, artinya apa? Al-muhabbah kecintaan. Wa taqarrubu. Taqarrub, ya, taqarrub apa? Yaitu pendekatan. Jadi wali itu adalah kecintaan dan pendekatan. Itu definisi bahasa. Nah, menurut Ibnu Hajar
Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, waliyullah adalah orang yang alim tentang Allah, rajin sungguh-sungguh untuk mentaatinya serta ikhlas dalam menyembahnya. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Nah, sebagaimana juga dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila kalimatillahi dzalika huwal fawzul 'azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, jadi orang-orang wali itu adalah syaratnya adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Kemudian bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, yang begitu adalah kemenangan yang besar. Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah, yang artinya Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Nah, itu adalah wali Allah. Wali Allah, yaitu siapa? Mereka yang beriman dan bertakwa. Ya, jadi siapapun hambanya, kalau dia menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah predikat itu wali, menjadi wali bagi dia. Nah, kemudian berikutnya adalah paling utamanya para wali-wali Allah. Siapa saja? Ya, siapa saja paling utama wali-wali Allah? Kira-kira siapa bisa menyebutkan siapa yang paling? Misalnya ini kan wali-wali. Di antara wali-wali siapa wali dari wali? Paling wali siapa kira-kira? Siapa? Nabi, ya. Ya, betul, Nabi. Jadi lebih utamanya wali-wali Allah itu adalah para nabi, dan lebih utamanya adalah para rasul. Jadi di antara nabi yang paling wali itu adalah nabi, setelah nabi adalah rasul di atasnya, ya. Lebih utamanya lagi adalah siapa? Di atas rasul ada namanya ulul azmi, ya. Yaitu apa? Siapa saja ulul azmi itu? Kita biasanya kalau di sekolah itu kita singkat dengan kata nimim, ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, di antara ulul azmi lagi siapa yang paling wali? Yaitu Rasulullah SAW. Nah, beliau adalah walinya dari wali-wali, gitu. Nah, bahkan kalau antum pernah dengar bagaimana Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu ketika beliau melakukan kemaksiatan, ya, dengan apa kemaksiatan yang dilakukan Nabi Adam waktu itu dengan memakan buah kurbi, ya. Oleh karena beliau memakan buah kurbi yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hanya dikeluarkan dari surganya Allah, ya. Dan ketika beliau meminta ampunan kepada Allah, itu sempat tidak dipedulikan oleh Allah, sampai kemudian Adam itu kemudian mengingat bahwa di surga itu beliau melihat lafaz Allah dan Rasulullah itu bersamaan. Jadi beliau mengucapkan apa istilahnya kalau sekarang itu bertawassul, ya, bertawassul melalui Nabi Muhammad SAW, ya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Rasul Allah Taala kemudian menjawab ampunan kepada Nabi Adam tersebut, ya. Itu luar biasanya kewalian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga ada orang-orang yang mengaku wali, ya. Wali, minimal ada wali kelas gitu. Atau wali murid gitu, ya. Bukan yang itu, ya. Ada juga ada namanya wali syaitan, ya.
Tapi karena kita masyarakat awam itu nggak bisa membedakan mana namanya wali Allah dan mananya wali syaitan. Nah, bahkan dalam Al-Quran itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku wali. Itu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak Allah. Jadi ngaku mereka jadi anak Allah gitu ya. Dan kekasih-kekasihnya. Jadi mereka ngaku sebagai anak Allah dan kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyisakan kamu karena dosa-dosamu. Jadi ini semacam teguran ya, atau jadi mereka mengaku sebagai kekasih Allah, tapi kenapa pula Allah kemudian mengazab mereka? Ya. Alasannya adalah karena mereka melakukan dosa-dosa. Ya. Jadi mereka tidak layak disebut sebagai wali Allah. Ya. Kemudian ditunjukkan kamu bukanlah anak Allah dan kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang hendakinya dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu antara keduanya, dan Allah lah kembali segala sesuatu. Ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah yang artinya dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan atau Nasara. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengklaim bahwa mereka masuk surga, tapi mereka nggak punya bukti terkait dengan klaim mereka tersebut. Nah, kemudian bicara tentang wali syaitan ya. Kemudian ada surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, apabila adapun orang yang beriman ya, dalam surah An-Nisa ya, saya koreksi, adapun orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, sedang orang-orang kafir mereka berperang di jalan Tagut, maka hendaklah kalian perangi wali-walinya atau kawan-kawan syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi ini disebutkan ya dalam Al-Quran surah An-Nisa berkaitan dengan wali-wali syaitan. Nah, jadi secara umum tentang wali ada wali Allah dan ada wali syaitan. Apa beda antara wali Allah dan wali syaitan? Bedanya adalah kalau wali Allah dia adalah membela agama Allah. Dalam artian dia melakukan ketaatan, ketakwaan. Dia akan melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sementara wali syaitan ini adalah mereka yang berusaha menghalang-halangi mereka yang berada di jalan Allah. Ya. Nah, itu adalah perbedaan antara wali syaitan dan wali Allah. Ya. Baik. Nah, kemudian ada biasanya orang-orang wali, kalau kita bicara tentang wali itu kan biasanya ada hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang di luar nalar kita sebagai manusia ya. Apakah itu bisa terjadi? Ya. Kalau di sekolah dulu kita ada mengenal namanya ada istilah mujizat ya, ada karomah, ada maunah gitu ya. Masih ingat nggak apa definisinya? Kalau bicara tentang mukjizat itu adalah peristiwa yang luar biasa terjadi pada nabi dan rasul ya. Nah, ini adalah mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada wali Allah. Dalam konteks ini adalah nabi. Apa biasanya kejadian yang luar biasa? Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim, mungkin sudah tahu ya. Apa hal yang luar biasa dari Nabi Ibrahim? Yaitu beliau tidak mempan dibakar api ya. Itu kalau manusia biasa itu pasti hangus ya, terbakar. Banyak ya, nabi-nabi yang lain juga punya mukjizat. Nah, mukjizat ini adalah sebagai bukti ya, bukti bahwa mereka adalah seorang
seorang nabi. Ya. Kemudian Nabi Isa, apa mukjizatnya? Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Beliau juga ketika lahir itu bisa langsung ngomong. Ya, bayi baru berapa hari udah bisa ngomong. Itu kan tidak masuk akal ya. Nah kemudian apa mukjizat dari Nabi Musa? Ya, saya yakin semuanya tahu ya. Kalau ditanya ini pasti tahu semua. Mungkin di luar kepala. Yaitu bisa membelah lautan. Saya pertanyaan, bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW? Apa mukjizat beliau? Ada yang tahu nggak? Yaitu Al-Quran. Ya. Jadi mukjizat yang terbesar ya. Nah, yang membedakan dengan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain adalah kalau nabi yang lain sudah meninggal, itu biasanya kan seiring beliau meninggal maka hilang pula bukti-bukti kenabiannya. Nah, sementara ketika Rasulullah SAW wafat meninggal, ya, yang tersisa adalah kitabullah dan sunnahnya. Nah, itu adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan memang ada bukti lain selain itu tadi, yaitu bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu beliau mampu membelah bulan. Ya, bahkan terakhir katanya NASA itu melihat ada tanda-tanda bahwa suatu waktu di masa lalu bahwa bulan itu pernah terbelah. Itu ada bukti keretakan dari bulannya itu. Nah, itu tadi mukjizat ya. Bisa juga itu terjadi pada selain nabi ya. Terutama misalnya pada orang-orang yang dekat dengan nabi. Mungkin antum pernah dengar riwayat yang menceritakan tentang Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu pada suatu ketika pada hari Jumat ya, beliau sedang berkhutbah ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan di saat yang sama kaum muslimin itu sedang berperang ya, pasukan kaum muslimin itu sedang berperang dengan di Syam waktu itu berperang dengan pasukan Persia ya. Kemudian Umar itu melihat kaum muslimin itu pada kondisi terdesak ya. Kemudian Umar itu melihat ya, yang bisa melihat beliau sendiri. Kemudian beliau memerintahkan saat beliau khutbah itu berteriak kepada pasukan atau kepada pimpin pasukannya agar dia pergi ke bukit, selamatkan jalan ke bukit. Nah, setelah sekian lama, kemudian datang utusan dari kaum muslimin yang berperang tadi, ya. Dan mereka itu menyampaikan bahwa mereka mendengar seruan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi ini kan sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya. Kemampuan untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa diindra dengan akal manusia. Nah, itu bisa terjadi kepada wali-wali Allah SWT. Ya. Mungkin kita bisa membaca banyak ya peristiwa-peristiwa kewalian. Ya. Mungkin saya bisa ambil contoh ya. Selain itu, sebentar ya, mungkin kalau kita banyak cerita wali-wali selain cerita Umar ya, tapi juga misalnya contoh yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq ya, mungkin pernah dengar bagaimana bentuk kewalian salah satunya ya. Nah, salah satunya adalah ketika Abu Bakar itu ketika ada orang bertamu ya. Nah, ketika beliau mengasihkan jamuan kepada tamunya, itu dalam sebuah riwayat itu tidak pernah berkurang itunya ketika dikasihkan kurma itu muncul lagi kurma dari tempat tersebut gitu. Entah dari mana itu kan, pakai akal logika manusia mungkin tidak akan masuk akal. Nah, disitulah kewalian yang muncul pada diri
sahabat. Dan itu juga terjadi kepada generasi-generasi setelahnya, baik itu kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Bahkan kepada di masa-masa sekarang pun ya, mungkin bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak masuk di akal manusia. Nah, itu secara umum. Nah, kita berikutnya adalah tentang kepribadian wali. Nah, dalam kitab ini setidaknya ada 9 kepribadian dari seorang kepribadian dari wali-wali Allah. Yang pertama adalah diterima doanya. Ya, tadi di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa seorang wali itu ketika berdoa itu akan selalu dijabah oleh Allah SWT. Ya, jadi jangan main-main dengan seorang wali. Jangan pernah menyakiti wali. Kenapa? Karena ketika dia disakiti kalau berdoa itu diijabah. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu pernah disakiti di Taif ketika beliau berdakwah di Taif. Apa yang dilakukan orang Taif kepada dakwah Rasulullah SAW? Mereka melempar Rasulullah itu dengan batu sampai kaki beliau berdarah-darah. Apa yang terjadi? Datang malaikat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, maukah kamu aku timpakan bukit, ya, sebuah bukit yang besar itu kepada seluruh Bani Taif? Itu langsung malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika disakiti itu langsung malaikat turun tangan gitu. Tapi Rasulullah SAW dengan jiwa penyabar ya, dengan rasa kasih sayang, beliau menolak tawaran dari malaikat Jibril tersebut. Ya. Karena beliau melihat mudah-mudahan suatu saat masyarakat Taif itu nanti akan memeluk Islam, paling tidak keturunan mereka. Dan itu terbukti setelah penaklukan Mekah. Ya, akhirnya kemudian penduduk-penduduk Taif itu pada akhirnya menjadi masuk Islam. Ya. Itu yang pertama, itu terima doa. Begitu juga dengan para ulama. Jadi jangan main-main dengan para ulama. Jangan pernah kita menyakiti hati para ulama. Ya, kenapa? Ada sebuah kisah mengatakan bahwa atau satu kiasan atau satu ungkapan mengatakan bahwa ulama daging ulama itu adalah racun. Racun itu artinya memang ya, karena seperti disebutkan dalam hadis tadi, ketika kita memusuhi para wali, maka itu sama juga dengan memusuhi Allah SWT. Kira-kira ada yang mau nggak? Pasti tidak mau. Ya. Nah, yang kedua, kepribadian seorang wali itu adalah apa yang ditentukan dari Allah, ridho ya, ridho pada apa yang telah ditentukan Allah dalam segala hal. Jadi dia menerima segala ketetapan dari Allah SWT. Nah, yang ketiga, selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ini syarat sebagai atau kepribadian dari seorang wali. Jadi dia selalu melaksanakan kewajiban. Ya, kewajiban dalam arti ini adalah dia melaksanakan ketaatan ya, dengan menjalankan perintah yang baik itu berupa wajib maupun yang sunnah. Itu tadi ya. Dan meninggalkan larangan Allah, bahkan meninggalkan yang sifatnya apa namanya, antara yang sifatnya masih abu-abu, ya, masih abu-abu. Apa istilahnya? Ya, ada istilah subhat, ya, ada perkara-perkara subhat itu ditinggalkan oleh para wali ini. Ya. Bahkan pernah suatu ketika Abu Bakar itu pernah memutahkan makanan yang dimakannya. Memutahkan. Kenapa beliau memutahkan makanan itu? Karena khawatir makanan yang dimakan itu adalah makanan yang haram. Ya, karena beliau baru tahu bahwa makanan tersebut itu bukan milik si fulan, lalu dimuntahkan. Jadi ini kehati-hatian ya terhadap kemaksiatan. Nah, yang keempat itu adalah zuhud. Ya, zuhud itu apa? Yaitu tidak ikut arus dalam apa yang menjadi pergolakan orang-orang lain. Ya.
dari arti mencari kedudukan yang tinggi dunia dan lomba untuk menguasai dan menginginkan dunia. Jadi dia santai, hidupnya itu santai dalam artian ya kalau orang sekarang lagi berlomba-lomba menjadi apa namanya, jadi terkenal ya, menjadi orang yang kaya dan seterusnya ya, dia tidak memikirkan hal-hal sifatnya duniawi. Jadi yang kita kenal sebagai zuhud ya. Nah yang kelima, dirinya tidak sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia ya, seperti berlomba-lomba untuk harta dunia, dan tidak sibuk mencari sebab-sebab menghasilkan kekayaan berpacu dalam usaha mencari harta dan nama terhormat ya. Jadi mereka tidak terdaya dengan silaunya dunia. Nah yang keenam, apabila mereka mendapatkan rezeki yang sedikit ya, mereka bersabar. Apabila mereka dapatkan yang banyak, mereka bersyukur ya. Ada salah seorang sahabat itu ya, namanya Abdurrahman bin Auf, adalah salah seorang pengusaha kaya ya, pengusaha kaya di masa itu. Di masa perang itu kaum muslimin ya, di perang, salah satu di perang itu kaum muslimin itu sampai ketika mereka pulang ya, mereka mendapati kebun-kebun kurma itu sudah terlalu tua ya, artinya sudah apa bahasa Indonesia apa namanya, ketuaan, terlalu masak ya. Kalau durian itu apa namanya, terlalu masak ya, kalau durian itu udah nggak bisa dimakan itu kan, udah busuk ya. Nah mereka mendapatkan itunya sudah busuk, kurma-kurma kebun-kebun mereka sudah busuk ya. Nah itu kan mereka melaksanakan kewajiban ya, melaksanakan kewajiban sebab yaitu satunya adalah dengan melaksanakan jihad. Tapi ketika mereka kembali, mereka mendapati kebun mereka itu sudah busuk ya, karena terat untuk dibentuk gitu ya. Nah seorang Abdurrahman bin Auf itu kemudian berusaha membantu saudaranya ini dengan apa? Dengan membeli apa kebun, membeli hasil panen mereka yang sudah busuk tadi dengan harga yang normal. Kira-kira rugi gak itu? Kira-kira bisa dimakan nggak? Kalau kurma yang busuk itu tidak bisa dimakan. Kalau durian masih bisa kan? Durian masih bisa kita jadikan tomboya, ya. Masih bisa dimakan. Tapi kalau itu yang busuk itu nggak, sulit untuk dimakan. Nah, disebutkan ya, Abdurrahman bin Auf itu sampai menghabiskan hampir seluruh kekayaannya untuk membeli itu, ya, supaya kaum muslimin tidak apa namanya, tidak kehilangan ya, kehilangan apa namanya, mata pencahariannya, kehilangan apa namanya, rezeki mereka gitu. Ini membantu sesama kaum muslimin dengan membeli seluruh kebun atau membeli kurma-kurma yang busuk tadi dari pasukan kaum muslimin. Tapi yang terjadi adalah ini semacam wali juga ini. Tiba-tiba datang orang ya, sekelompok pengusaha dari Yaman. Yaman mau membeli kurma busuk. Untuk apa? Untuk apa? Ternyata kurma busuk itu dipakai ya, untuk obat-obatan, untuk semacam obat bagi mereka yang sakit yang itu terjadi di masyarakat Yaman waktu itu. Dan itu dibeli 3-4 kali lipat dari harga normal. Artinya nggak jadi miskin, malah menjadi kaya lagi. Nah itu menunjukkan apa? Itu wali yang mereka yang tidak khawatir dengan kemiskinan ya. Dan mereka bersabar ya, ketika mereka mendapatkan rezeki sedikit, dan bersabar apabila mendapatkan sedikit, dan bersyukur ketika mendapatkan yang banyak. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sama dalam pandangan mereka pujian orang dan cacian, serta kefakiran dan kaya nampak berhubungan ataupun tersembunyi. Jadi mereka tidak ngaruh bagi mereka
ketika mereka mendapatkan pujian dan cacian. Jadi santai saja. Kalau orang mulia, ini semuanya adalah dari Allah SWT. Ketika mereka dicaci segala macam, ya santai aja, biasa aja. Nabi saja itu dihina, dimaki dan dicaci oleh orang. Apalagi mereka biasa saja. Apalagi mereka adalah manusia biasa yang juga punya salah dan dosa. Nah, yang ke-8, mereka tidak ujub atau membanggakan diri terhadap karunia Allah. Nah, padanya dari mereka kewalian dikala Allah menambahkan kedudukan yang lebih tinggi, justru hal itu menambah pada dirinya ketawaduan dan kekhusyuan. Nah, yang ke-9 itu bagus budi pekerti, mulia persahabatannya, besar rasa kehalimannya, kelapangan dadanya, dan banyak menanggung risiko derita, suka berkorban demi umat Islam dan sesamanya. Ya, jadi bagaimana cerita Abdurrahman bin Auf itu sampai rela mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk membantu kaum muslimin, berkorban untuk kepentingan umat Islam. Nah, itu setidaknya ada 9 kepribadian dari para wali. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya atau meneladani kepribadian yang sudah disebutkan di atas. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi saya ingin menyampaikan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, yang terjadi pada sahabat. Saya ingin menyebutkan ada beberapa. Ya, selain tadi kan saya sebutkan ada Umar, ada Abu Bakar ya. Nah, itu ada banyak peristiwa-peristiwa. Misalnya seorang sahabat bernama Asyad bin Hadir. Beliau mengikuti perang Uhud dan peperangan lain. Setelah itu bersama Rasulullah SAW, beliau tetap bertahan di Uhud dikala orang lain menyingkir. Jadi di pas perang Uhud ya, itu kan kaum muslimin dalam keadaan terdesak. Jadi ada salah seorang sahabat yang bernama Asyad bin Hadir. Jadi beliau salah satu sahabat yang bertahan dalam posisinya. Dan ketika itu beliau membaca Quran surah Al-Kahfi, maka turunnya sakinah dari langit seperti payung yang di dalamnya ada lampu-lampu, dan itu adalah malaikat. Dan kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW. Nabi bersabda padanya, andaikan Asyad tetap membacanya, niscaya sakinah itu tetap berdiam di atasnya dan selalu berada di sisinya. Sampai berapa? Oh, 6. Jadi para kaum muslimin dan ya, abang-abang maupun adik-adik sekalian, ibu-ibu yang di belakang yang menyaksikan. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan tadi ya, kita bisa mempelajari, mengambil ibrah ya mengenai wali Allah ya. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang menjadi bagian dari wali Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting adalah tadi disebutkan bahwa tingkatan paling utama itu adalah siapa walinya tadi adalah Nabi dan Rasul ya. Kenapa mereka menjadi tingkatan paling utama? Kira-kira apa sebabnya? Karena mereka menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah ya. Jadi salah satu alasan ya, kenapa mereka menjadi wali adalah mereka menyampaikan dakwah. Dan kita tahu dakwah itu risikonya sangat besar ya. Dan kita tahu bahwa dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Dalam surah Al-Imran ya, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ada umat yang terbaik ya, yang dilahirkan dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar ya. Kemudian dalam surah Al-Asr ya, Allah Ta'ala berfirman, wal asr ya, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya kita itu dalam kerugian kecuali mereka yang beramal
kecuali mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Ya. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga mengajak kepada yang hak, ya, dan kepada kesabaran. Nah, jadi para ulama, para nabi, ya, para rasul tadi itu mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah itu karena dakwah yang mereka lakukan. Dan memang dakwah ini memang perkara yang sangat berat. Ya. Dengan dakwah ini banyak sahabat itu mengalami ujian yang luar biasa. Ya. Dan mungkin dengan dakwah ini, ya, kita bisa merasakan Islam sehingga sekarang. Ya. Itu luar biasanya dengan adanya dakwah dan jihad, kalau kita bicara tentang negara.